Saya Sari Malisa dari kelas A. Saya Eka Fatmawati dari kelas A. Saya Rizawati dari kelas A. Saya Rizawati dari kelas A. Saya dari Fakultas Tinggi dari kelas B. Saya Ayu Grafika Fajriah dari kelas B. Saya Nayunia Andika dari kelas B. Saya Rizka Pratama dari kelas B. Di sini kami akan memperkenalkan alat-alat yang ada di lab mikrobiologi. Saya itu semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan penggunaan pada inkubator. Jadi pertama-tama cara menggunakan inkubator adalah pertama-tama menyalakan kabel yang ada pada inkubator. Kemudian menekan tombol on off untuk menyalakan inkubator. Setelah itu membuka gagang pintu ke kanan dan memasukkan media atau alat yang akan disterilkan. Kemudian menutup kembali pintu inkubator dengan mengarahkan gagang pintu inkubator ke kiri. Setelah itu mengatur suhu yang ada pada inkubator dengan menekan tombol dan kemudian mengatur jam yang akan digunakan. Seperti itu teman-teman. Ya. Setelah itu, setelah menggunakan inkubator dengan menekan tombol on off lagi. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang cawan Petri dengan lubang gabus. Yang pertama ada cawan Petri, berfungsi sebagai wadah mengkultur, menumbuhkan, mengisolasi mikroorganisme pada media agar dengan media agar. Yang kedua ada pelubang gabus, berfungsi untuk melubangi media NA untuk membuat sumuran metode difusi. Selanjutnya saya akan menjelaskan alat koloni kontak. Koloni kontak adalah alat untuk menghitung koloni, yaitu bakteri dan jamur. Selanjutnya kita nyalakan, lalu kita menyalakan cahayanya, lalu memasang alat pennya. Setelah itu kita taruh cawan pennya di atas, lalu kita hitung koloninya. Setelah dihitung, kita matikan. Matikan dulu. Hanya ini yang bisa saya jelasin mengenai alat koloni kontak. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mikroskop. Mikroskop digunakan untuk melihat benda-benda yang berukuran kecil yang tidak bisa dilihat dari mata telanjang. Pertama-tama pastikan mikroskopnya sudah dicolok dulu, lalu tekan tombol on off-nya. Pertama kita nyalakan dulu dengan menekan ini. Tuh. Setelah nyala, di sini ada lensa okuler untuk melihat objek. Di sini tempat untuk menaruh preparat atau sampel yang akan kita amati. Di sini ada pragma untuk mengatur biar sesuai. Di sini ada lensanya, ada yang ukuran 4, 10, 40, dan 100. Ini ada alat untuk menggeser preparat ke depan dan belakang. Yang di bawah ini untuk menggeser preparat ke kiri dan ke kanan. Di sini ada tombol makro untuk mencari lapang pandang, dan di sini ada tombol mikro untuk memperjelasnya. Sedangkan di sini ada tombol untuk mengatur pencahayaan. Kalau udah selesai, kita tinggal matikan aja. Pertama kita ini hidupkan dulu, langsung ditekan tombol off-nya. Udah, ini diginiin, diputar, dikencengin. Udah kan? Setelah mikroskop selesai digunakan dan tombol on-nya sudah dimatikan, tinggal mencabut colokannya ya. Di sini ada di belakang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan timbangan neraca analitik. Pertama-tama kita colokkan adaptornya. Tekan tombol on off-nya untuk menyalakan timbangan. Tunggu. Tekan enter. Lalu kita buka tutup kaca timbangannya. Tekan enter lagi. Kita masukkan sampel yang akan kita timbang. Tutup kaca timbangan. Lalu kita buka tutup kaca timbangannya lagi untuk mengeluarkan sampel yang udah kita timbang. Tekan enter dan tombol on off-nya untuk mematikan dan cabut adaptornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan alat autoklaf. Alat autoklaf ini digunakan untuk menginkubasi. Yang menginkubasi dari cara pertama yang dilakukan adalah yaitu menyiapkan air buat dimasukkan di autoklaf ini. Jadi yang pertama adalah harus yang selanjutnya adalah kita akan memasukkan air ke autoklaf ini. Setelah dimasukkan air, kemudian ditutup autoklafnya. Kalau udah ditutup kayak gini, inverternya ini dikencengin. Ini kalau belum dikencengin lagi harus pakai ini biar dia kenceng, biar dia ada meledak nanti kalau autoklafnya udah panas. Jadi caranya kayak gini teman-teman. Setelah tutupnya ini udah kuat, kita tunggu autoklafnya ini panas sesuai dengan suhu yang akan kita butuhkan. Jadi kalau suhunya udah sesuai yang kita butuhkan itu, biar dia suhunya stabil itu kita pakai ini, pakai tutupnya ini dibuka biar dia suhunya itu stabil. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lapisan airflow. Lapisan airflow adalah alat laboratorium yang digunakan sebagai ruang steril untuk mencegah terjadinya kontaminasi pada saat proses inokulasi bakteri. Adapun bagian-bagian dari lapisan airflow itu yang pertama lampunya, kipas dan UV. Sebelum digunakan laminar airflow. Sebelum digunakan laminar airflow disterilkan menggunakan alkohol atau hand sanitizer. Setelah itu dinyalakan sinar UV-nya selama 15 sampai 30 menit. Setelah UV selama 15 sampai 30 menit, matikan dan nyalakan lampu dan kipas. Saya akan menjelaskan tentang tabung reaksi. Tabung reaksi adalah alat yang digunakan untuk menampung suatu larutan yang bertujuan untuk melihat hasil reaksi dari suatu larutan yang kita buat. Cara penggunaannya yaitu kita tuangkan larutan ke dalam tabung reaksi. Lalu kita amati perubahan yang terjadi. Oke teman-teman, sekian dari kami tentang pengenalan alat lab mikrobiologi dan parasitologi. Terima kasih.